Ya, pemirsa kembali lagi bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami masih terus menghadirkan informasi seputar retret kabinet yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 27 Oktober 2024. Pemandangan yang Anda saksikan di layar kaca Anda merupakan situasi dan kondisi terkini di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di lapangan Sapta Marga, di mana informasinya pada saat ini sedang berlangsung persiapan Parade Senja. Parade Senja ini informasinya akan dimulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, diawali dengan upacara penurunan bendera, lalu kemudian akan diikuti dengan pertunjukan yang akan dilakukan oleh 1.000 taruna dari berbagai matra di TNI. Pertunjukan yang akan dilakukan oleh 1.000 taruna yang berada di Akademi Militer ini, informasi nanti akan diisi dengan berbagai pertunjukan. Ada pertunjukan drum band dan juga ada berbagai pertunjukan yang informasinya khas akan dilakukan oleh berbagai matra di TNI, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Seperti kita ketahui pemirsa bahwa selama 3 hari bahwa Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran kabinetnya, baik itu menteri, wakil menteri, utusan khusus, dan juga staf khusus Presiden, semuanya wajib untuk mengikuti retret kabinet yang berlangsung di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, di mana di hari pertama ini sudah ada sejumlah kegiatan yang diikuti oleh para menteri dan wakil menteri. Untuk berbicara mengenai kegiatan pada hari ini, sudah tersambung bersama kami ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, ada Dede Prayudi. Mas Uki, selamat sore. Selamat sore Mas, selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami Mas Uki. Mas Uki ada di Magelang ya, sampai mengikuti juga kegiatan di sana Mas Uki. Mas Uki bisa diinformasikan kira-kira kegiatan apa saja yang kemudian sudah dilakukan oleh para menteri dan wakil menteri pada hari ini Mas Uki? Ya, tadi para anggota kabinet bangun jam 4-an ya, dan sudah harus berkumpul pada pukul 4.15 sebelum subuh ya. Dan mungkin banyak yang tidak tahu bahwa ternyata Pak Prabowo atau Presiden Prabowo Subianto itu sudah yang paling dulu ya, sudah berada di lapangan sebelum para anggota kabinet yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini sebenarnya ada beberapa poin yang ingin disampaikan secara simbolis ya. Yaitu yang pertama memang kita setelah berbicara soal kedisiplinan ya, bangun jam 4 boleh, tapi 4.15 seluruh anggota kabinet sudah harus di lapangan. Lalu yang kedua adalah soal kebersamaan tadi ya, karena semuanya harus bangun tepat waktu ya, tidak boleh ada excuse si A dan si B, pokoknya semua sama, bangun tepat waktu, 4.15 harus berada di lapangan. Lalu yang ketiga, yang paling penting, Presiden Prabowo di sini sudah menunjukkan sesuatu yang disebut leading by example ya. Artinya beliau bukan hanya sekedar dalam tanda kutip bos atau bos gitu ya, tapi beliau adalah seorang pemimpin di sini. Ketika ada instruksi kepada anak buahnya, kepada pembantu presiden untuk bangun jam 4, berkumpul 4.15, ternyata Presiden Prabowo sudah melakukan itu, bahkan sudah berada di lapangan sebelum para pembantu presiden, dalam hal ini anggota kabinet, itu tiba di lapangan. Di sini Presiden Prabowo ingin menyampaikan bahwa para anggota kabinet itu harus siap memimpin dan juga harus siap dipimpin. Kurang lebih begitu, itu yang jam 4. Lalu pagi tadi ya ada pembekalan, materinya itu soal menjalankan roda pemerintahan yang bersih, yang berintegritas, yang transparan.
Ya, di sana melibatkan ada BPK, ada Kejaksaan, PPATK dan lain-lain, dan itu berlangsung sebanyak 2 sesi. Nah, kemudian dilanjutkan sholat Jumat, dan setelah sholat Jumat tadi juga sudah berlangsung pembekalan materi yang lebih fokus kepada perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan. Dan ini juga sudah selesai ya, dan seperti yang kawan-kawan media lihat ya, alhamdulillah ya, kawan-kawan media sekarang bisa masuk ke dalam ya untuk ikut meliput langsung ya di lapangan, yaitu persiapan upacara Parade Senja. Ya, jadi kawan-kawan kita, adik-adik kita dari Taruna Nusantara ya, dari Akademi Militer lah, kurang lebih seperti itu ya, akan melakukan Parade Senja, yang dimana di situ akan ada ya para anggota kabinet untuk ikut menjadi bagian daripada upacara Parade Senja. Kurang lebih demikian, Mas. Ya, Mas Uki, arahan Presiden tadi pagi kepada para menteri dan kemudian wakil menteri dan utusan khusus itu bahwa tidak ada maksud untuk menjadikan para pembantunya ini sebagai militer, begitu kurang lebih ya. Tapi kalau melihat kegiatan sejak pagi tadi, di mana kemudian Presiden sudah tiba dulu di lapangan sebelum jam 4, sudah duluan sampai, lalu kemudian tidak ada alasan juga harus mengikuti kemudian berbagai acara secara tepat waktu, bukankah itu sangat militer, Mas Uki? Enggak. Saya pikir enggak ya. Atau kami pikir ini bukan soal militerismenya ya. Tapi begini, seorang Prabowo Subianto memiliki rekam jejak yang panjang sekali tentang pengorbanan dirinya kepada bangsa dan negara ya. Terus Magelang adalah kota perjuangan ya. Dan Akmil ini lekat dengan histori panjang yang saya sebut tadi, yang kita dapat dari seorang diri Prabowo Subianto ya. Juga di sini ada seragam ya. Jadi di sini adalah simbol ya, simbol terkait dengan pengorbanan diri, terutama yang pernah dilakukan oleh seorang pemimpin bernama Prabowo Subianto yang ingin ditularkan kepada para anggota kabinet ini. Di samping memang seragam ini memiliki nilai siap kerja ya, seragam ini memiliki nilai kedisiplinan betul ya, seragam ini memiliki nilai satu komando atau kekompakan dan lain-lain. Jadi nggak bisa melepaskan diri ya dari background seorang Prabowo Subianto, tapi bukan militeristiknya yang mau diambil di sini ya. Di sini yang mau diambil ada satu, kedisiplinan ya, yang kebersamaan, dan yang keempat itu adalah sifat patriotik. Dan 4 ini tidak harus menjadi seorang tentara loh untuk kita memiliki 4 ini. Dan inilah yang sedang disampaikan oleh Pak Prabowo, baik itu secara lisan maupun secara simbolis. Demikian, Mas. Baik, ada nilai-nilai yang kemudian disampaikan Presiden yang mau ditekankan itu adalah kedisiplinan dan kesetiaan ataupun loyalty, begitu ya Mas Uki. Ini maksudnya apakah kesetiaan kepada Prabowo Subianto atau bagaimana, Mas Uki? Iya, tadi juga sempat dibahas ya bahwa kesetiaan ini jangan lihat sayanya ya, tapi lihat kesetiaan kepada bangsa dan negara gitu. Dan Pak Prabowo dalam hal ini adalah seorang administratur negara ya, sebagai pimpinan tertinggi yang sedang menjalankan itu semua. Justru yang ingin dilihat adalah jangan tidak percaya bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan inilah yang ingin dibangun ya, terkait dengan soliditas, terkait dengan kebersamaan gitu. Karena mereka-mereka yang ada di sini ini diminta ya, secara tanda kutip diminta untuk melepaskan atribusinya masing-masing gitu. Ada yang di sini berlatar belakang politisi, yang politisi aja warnanya beda-beda gitu ya. Ada yang berlatar belakang akademisi, ada yang berlatar belakang aktivisme. Ketika mereka sampai di sini, mereka ditanamkan atau mereka diharapkan dapat menghayati bahwa tidak ada lagi tuh kepentingan kelompok yang kecil-kecil tadi itu ya. Semuanya ini berjuang, semuanya ini bergerak ya, seperti total football ya. Semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Demikian, Mas. Oke. Baik, Mas Uki, tapi apa yang kemudian akan diterima oleh para menteri dan seluruh pembantu Presiden ke depannya ini nanti akan memberi manfaat secara langsung tidak sih dalam tugas mereka nanti di kementerian begitu? Terkait dengan team building ini tentunya iya. Kita sama-sama tahu ya bahwa semenjak Undang-Undang Kementerian direvisi pada tahun 2024 ya, tidak ada lagi satu kementerian yang overload gitu.
Jadi yang tadinya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang pendidikan dengan kebudayaan sudah dipisah. Kalau dulu kan kita fokus pada pendidikan, sementara kebudayaan terpaksa mengorbankan dirinya. Kalau dulu kan kita fokus pada infrastruktur, ya maka PUPR itu menjadi PU, sementara mengorbankan dirinya. Nah, sementara kita kalau mau jadi negara maju pada tahun 2045, kita harus tumbuh 8%. Dan ini artinya kesuksesan pembangunan di segala bidang itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ini artinya kementerian kita memang lebih banyak daripada yang sudah-sudah. Dan ini artinya kementerian itu harus bergerak ya sebagai sebuah kesatuan ya, kabinet itu bergerak sebagai sebuah kesatuan yang seirama ya. Dan tadi kan ada baris berbaris ya. Nah, baris berbaris ini salah satunya yang diinginkan adalah keteraturan dan keseiramaan dari para anggota kabinet. Nah, inilah yang ditanamkan melalui simbol-simbol kegiatan yang bukan hanya disampaikan secara verbal ya oleh presiden, tapi juga secara exercising ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejak pagi ini erat kaitannya. Bahkan ya ketika penyampaian materi itu tidak lagi seperti yang di Hambalang ya. Kalau di Hambalang itu kan lebih kepada ada pemateri menyampaikan materi, sementara peserta atau partisipan itu diharapkan menyimak, mendengar, mencatat gitu sehingga levelnya paham. Nah, sementara pada hari ini levelnya sampai dengan penghayatan. Jadi para anggota kabinet ini ya diberikan tugas bersama ya, diberikan satu permasalahan terkait dengan topik ya, lalu kemudian memecahkan permasalahan tersebut secara bersama-sama. Jadi penghayatan nilai kebersamaan ini betul-betul dilakukan tidak individualistis sifatnya, tapi sebagai sebuah tim yang kompak. Demikian, Mas. Mas Uki kan kembali ke kesetiaan tadi. Kalau kita tahu ya, kalau dalam militer itu kan kita tahu bahwa seorang prajurit itu wajib mengikuti apapun perintah dari atasannya begitu, apapun perintah dari komandannya. Betul. Begitu. Apakah kemudian tipe kesetiaan ini yang kemudian ingin ditanamkan begitu dari presiden kepada para pembantunya begitu? Ya, ini kan kita berbicara soal hierarki administrasi negara ya. Artinya kesetiaan tertinggi tetap kepada bangsa dan negara. Lalu kemudian bagaimana bangsa dan negara ini running, kan nggak mungkin kita menjalankan bangsa dan negara ini secara anarkisme, yaitu tidak ada pemimpin, tidak ada birokrasi, tidak ada pemerintah ya. Seperti yang saya tekankan tadi ya, bahwa Pak Prabowo ini meyakinkan para anggota kabinetnya bahwa setialah pada bangsa dan negara, dan ini dimaksudkan agar tidak membagi kesetiaannya tersebut pada kelompok-kelompoknya gitu ya, karena mereka mewakili. Tentu saja di sini ada aspek keterwakilan ya yang masuk ke dalam pemilihan kabinet, bukan pemilihan nama-nama di dalam anggota kabinet. Tapi kemudian setelah menjadi anggota kabinet, nah ini diharapkan mereka fokus untuk setia kepada bangsa dan negara di bawah kepemimpinan seorang Prabowo Subianto. Jadi kesetiaan ini nggak bisa kita benturkan setia kepada negara atau setia kepada Prabowo Subianto, bukan begitu. Tapi kesetiaan yang dimaksud ini kepada negara ya, NKRI, bangsa ya, yang dimana di sini secara administratur kenegaraan ini dipimpin oleh seorang presiden bernama Prabowo Subianto. Sementara seorang presiden juga akan mempertanggungjawabkan kesetiaannya kepada bangsa dan negara ini ya di depan rakyat Indonesia gitu. Ini kan kalau misalnya kita berbicara terkait dengan hierarki administrasi pemerintah. Demikian, Mas. Baik. Mas Uki, kita sambil memantau ya bagaimana situasi dan kondisi terkini di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Kita saksikan pemirsa di layar kaca Anda tampaknya para menteri dan wakil menteri saat ini sudah bersiap-siap menuju ke lapangan Sapta Marga ya, untuk kemudian nanti mengikuti parade senja secara bersama-sama. Kita lihat tadi ada Yovie Widianto, ada Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini tampaknya sudah berada di dekat lapangan Sapta Marga dan saat ini sedang berfoto bersama dengan para pembantu presiden lainnya. Mas Uki, kami konfirmasi ya, ini berarti para menteri sudah selesai mengikuti pembekalan begitu ya, materi hari ini sudah selesai, jadi mereka tinggal persiapan menuju ke ini ya, untuk mengikuti parade senja ya, Mas Uki ya?
Iya, betul, betul. Jadi pada hari ini sudah 2 materi diselesaikan, ya, saya katakan tadi sebelumnya. Yang pertama itu adalah tata kelola pemerintahan yang berintegritas, yang bersih dan transparan, ya, yang kaitannya dengan pencegahan korupsi, yang melibatkan kejaksaan, melibatkan kepolisian, melibatkan PPATK, melibatkan BPK, dan lain-lain, ya. Lalu Ya. juga yang kedua, tadi sudah juga dilaksanakan oleh para anggota kabinet, itu pengayaan materi yang kaitannya dengan perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan. Dan ini tentunya harus dilakukan dengan menekankan aspek good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini sudah selesai dilakukan, ya sekarang saatnya ya para anggota kabinet ini mengikuti parade senja, ya, yang dimana ini akan katakanlah fasilitasi oleh para adik-adik kita, ya, para Ya. taruna, ya, di Akademi Militer. Mas Uki, untuk materi besok, apa saja yang akan diberikan kepada para menteri ini? Nah, ini dia, sebaiknya besok diikuti saja. Mohon maaf saya belum bisa, ya, nge-spill. Saya belum bisa nge-spill materi besok, ya, tapi diikuti saja. Yang jelas kami di sini, ya, Kantor Komunikasi Kepresidenan terus membuka diri kepada rekan-rekan wartawan. Jadi apa yang belum dilakukan, ini biar sajalah para anggota kabinet ini lakukan dulu. Apabila sudah dilakukan, ya, baru nanti saya akan membuka apa yang sudah dilakukan oleh para anggota kabinet. Bukan apa-apa, tujuannya supaya para anggota kabinet ini betul-betul fokus, ya. Ya. Nanti apa kata orang, apa kata media, dan lain-lain, ya. Jadi memang prinsipnya adalah mereka harus melepaskan segala atribusinya, tentu saja oleh media, ya, dilihat oleh kamera, tentu saja secara psikologis ini ada perbedaan, ya, dibandingkan dengan mereka datang betul-betul tidak memakai warna apapun, ya, betul-betul tidak perlu ada yang dicitrakan, betul. Yang lihat tentu saja berbeda. Demikian, Mas. Oke, baik. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Breaking News Metro TV akan kembali. Kembali bersama kami, pemirsa, di Breaking News Metro TV. Kami masih terus memberikan informasi-informasi seputar retret kabinet yang berlangsung dari tanggal 24 sampai 27 Oktober 2024. Kami juga masih terus memberikan informasi dan gambar-gambar terkini langsung dari Lembah Tidar di Magelang, Jawa Tengah. Sudah bergabung bersama kami ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Supyadin Arissa Putra. Pak Supyadin, selamat sore. Selamat sore, Mas Egan. Ya, juga sudah bergabung bersama kami sejak tadi ada Dedek Prayudi. Pak Supyadin, bagaimana Anda melihat mengenai kegiatan retret kabinet yang berlangsung dari tanggal 24 sampai 27 Oktober ini? Apakah Anda melihat bahwa pendekatan militer dari Presiden Prabowo Subianto ini betul-betul memberikan manfaat kepada para kabinet ketika nanti menjalankan tugasnya sebagai menteri maupun wakil menteri, Pak Supyadin? Ya, jadi begini, ya. Saya ingin mengatakan mengawali ini dengan satu kalimat bijak, ya, Mas Egan. Bunyinya begini kalimat bijak itu. Datang bersama-sama adalah sebuah permulaan. Bekerja bersama-sama adalah kemajuan. Dan tetap bersama-sama itulah kesuksesan. Nah, kalimat bijak ini menurut saya sangat tepat, ya, sangat tepat dihadirkan kepada kepemimpinan Pak Prabowo. Ya. Kita jangan melihat Pak Prabowo sebagai militer, walaupun beliau militer, ya, tapi lihatlah sebagai presiden. Dan seorang presiden itu, seorang pemimpin, tentu tidak terlepas dari latar belakangnya, ya. Jadi kegiatan retret ini yang saya tahu di televisi tertulis kegiatan retret, ya. Artinya retret itu mengesampingkan dulu hal-hal yang bersifat rutin, gitu, ya. Jadi ini adalah bagian dari itu, kesampingan dulu semua hal yang rutin tapi fokus ke sini. Nah, kebersamaan ini penting, Mas Egan, ya. Jadi di sini intinya membangun kebersamaan, bukan yang lain-lain. Persoalan tempat itu hanya sebuah masalah kecil, ya. Tapi kegiatannya ini yang penting, ya. Karena untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, misalnya, ya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%,
Ya. Itu tidak bisa disikapi dengan main-main. Ini harus ada kebersamaan dari semua kementerian dan Menko-Menko kan begitu. Diperlukan satu sikap kebersamaan. Nah, sikap kebersamaan ini kalau kita lihat hari ini terwujud itu, Mas Egan ya. Coba lihat. Pertama, beliau-beliau ini ya, para peserta ini, para menteri, wakil menteri ini, ya Pak, utusan dan segala macamnya itu dilengkapi seragam. Ya. Ada seragam putih, topi biru, ada seragam loreng. Ya. Kemudian mereka juga datang bersama-sama, tidak jalan sendiri-sendiri, kan gitu. Naik pesawat juga bersama-sama, naik Hercules, bukan pesawat-pesawat yang mewah, kan begitu. Kemudian turun di Yogyakarta menuju Magelang juga, mereka semua menggunakan bus, tidak ada yang boleh ya, jalan sendiri-sendiri menuju lokasi. Inilah yang dimaksud dengan semangat kebersamaan. Jadi kalau semangat kebersamaan ini sudah terwujud, maka ini adalah paling tidak ini modal awal untuk bagaimana kabinet ini bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini juga ya kalau kita melihat ya bagaimana Pak Prabowo, ya, beliau militer. Kalau saya boleh katakan, beliau itu militer, keras, tegas, terarah, dan terukur, Mas Egan. Keras artinya itu tidak boleh ada kompromi. Yang kedua, tegas. Tegas itu artinya tidak ada keberpihakan. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Terarah itu apa yang diinginkan itu jelas, kan gitu. Mau kemana kabinet ini? Apa targetnya? Kan gitu. Terukur, nanti akan diukur hasilnya. Keinginan beliau biasanya 8% selama 5 tahun ini. Terwujud nggak? Nanti akan diukur dengan segala macam tolok ukur yang ada, kan begitu. Nah inilah. Jadi ini adalah bagian dari kebersamaan sebagai modal awal. Setiap pemimpin tentu tadi saya katakan akan sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya. Nah, keinginan Pak Prabowo membangun kebersamaan ini bagian dari modal dasar. Persoalan nanti outputnya bagaimana, ya kembali kepada Bapak-bapak menteri dan wakil menteri ini yang ikuti. Apakah mereka merasa bermanfaat, ya, retret ini yang ada di Magelang? Apakah mereka menganggap itu begitu-begitu saja? Kan? Karena di antara mereka kan juga banyak para jenderal di situ, ya, yang juga besarnya di Akademi Militer. Yeah. Jadi kehadiran ini juga melihat, ya, misalnya tidur di tenda, kan begitu. Ya. Kemudian dia melihat bagaimana kehidupan taruna. Ya. Kita di taruna itu, Mas Egan, tidak ada hidup individual, nggak ada. Makan saja bersama-sama di ruang makan yang besar, ya. Mau pergi makan bersama-sama, baris, lari, sampai di ruang makan duduk sama-sama. Tidak boleh nyari tempat-tempat yang enak begitu. Nanti pulang makan, jalan lagi bersama-sama. Nah, kebersamaan ini sangat penting sekali lagi untuk mencapai target kabinet yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Ya, Pak Jadi Supyadin, menurut saya ini sangat positif untuk mengembangkan ya kebersamaan ini, gitu. Ya, Mas Pak Egan. Supyadin, tapi indikator kesuksesan mengenai nilai-nilai yang mau ditanamkan pada hari ini seperti kebersamaan itu, lalu kemudian ada kedisiplinan maupun kesetiaan, itu akan bisa kita lihat berjalan sukses atau tidak itu kapan nantinya menurut Anda, Pak Supyadin? Ya, kita lihat saja nanti setelah pulang dari sini, ya, bagaimana misalnya, apakah menteri mampu mendisiplinkan namanya disiplin waktu di kementeriannya masing-masing, kan gitu. Ya. Nah, kalau sudah bisa disiplin waktu, jangan sampai nanti justru tidak terjadi disiplin waktu, berarti selama berada di Magelang itu tidak menghasilkan apa-apa, kan gitu. Jadi ada perubahan perilaku, ya, para ASN kita yang ada di kementerian akibat menterinya ikut dalam kegiatan ini.
Nah, keberhasilan itu sekali lagi juga saya katakan sangat tergantung bagaimana para peserta ini, para menteri ini, wakil menteri menyikapi keinginan presiden ini. Kalau dianggap udahlah lewat-lewat aja sih, nggak, yang penting ikut, nah itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Jadi saya yakin Pak Prabowo pasti sudah menentukan tolok ukur kriteria keberhasilan yang beliau ingin capai. Dan beliau saya katakan tadi keras. Ya. Keras itu artinya siapapun yang tidak benar, ya dia akan lakukan tindakan. Nah ini yang saya kira yang harus kita apresiasi kepada Presiden. Ya. Kita baik. Nilai positif hal-hal ini semua begitu, Mas Egan. Baik, nanti saya akan tanya ke Mas Uki ya, kira-kira nanti para menteri dan calon wakil menteri ini betul-betul serius nggak dia mengikuti acara pada hari ini? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali. Kembali bersama kami di Breaking News, saya kembali ke Mas Uki. Mas Uki, salah satu indikator kesuksesan dari acara retret kabinet ini juga bergantung pada keseriusan dari para pesertanya. Ini para menteri, para wakil menteri, utusan khusus, staf khusus presiden, apakah semuanya serius begitu mengikuti seluruh rangkaian acara ini? Mas Uki. Halo Mas Uki. Ya. Halo. Ya Mas Uki. Bisa. Pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya tadi, apakah para peserta baik itu menteri, wakil menteri, staf khusus, penasihat khusus semua mengikuti serius kegiatan hari ini, Mas Uki? Ya. Di sini memang cukup serius, walaupun memang situasinya riang gembira tetap ya. Jadi jauh dari apa yang dikesankan oleh berbagai kalangan bahwa ada aspek militeristik, ada apa digojlok gitu ya, yang seolah-olah di sini akan ada dalam tanda kutip penyiksaan sampai level tertentu gitu ya. Enggak ya, di sini serius ya. Tapi kemudian di sini banyak sekali keriang gembiraan yang terjadi di momen-momen ini, di momen-momen retreat ini ya. Jadi tadi saya juga mendapatkan testimoni ya dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Pak Hasan Nasbi yang juga menjadi bagian dari acara ini. Beliau merasa beliau gembira, beliau merasa beliau terharu, beliau merasa bahwa beliau seperti dikembalikan lagi kesadaran-kesadaran yang dulu mungkin pernah timbul bahwa saya ini anak bangsa, saya ini hidup saya untuk bangsa dan negara, saya ini diberikan jabatan gak lebih dan gak kurang hanya untuk Indonesia Raya, kurang lebih seperti itu. Dan suasana yang sama juga dirasakan oleh para anggota kabinet lain kalau misalnya kita perhatikan gitu ya. Namun kalau misalnya kita lihat yang selfie ya, yang sudah di parade senja, tentu saja ini sudah di bagian guyup-guyupnya ya, sudah di bagian riang gembiranya ya, bukan di bagian-bagian yang haru-harunya lagi gitu. Nah, kurang lebih itulah yang tadi suasana kebatinan para anggota kabinet yang tidak tersorot oleh kamera ya, yang disampaikan oleh kepala kantor kami ya, yaitu suasana kebatinan yang seperti api nasionalisme, api kebangsaan, api patriotik, merasa bersama-sama dengan mereka ya, tadi sudah disebutkan juga datang bersama ya, kemudian mengikuti kegiatan bersama dan kemungkinan besar akan pulang bersama. Ini merupakan suasana kebatinan yang baru lah yang dirasakan. Jadi kurang lebih demikian, Mas. Baik. Mas Uki, Pak Subidin, informasinya bahwa ada 1.000 taruna yang akan menjadi bagian dalam parade senja ini sudah berada di lapangan Sapta Marga yang akan kemudian segera memulai proses parade senja yang informasinya akan dimulai pada pukul 17.30 WIB. Kok mulainya 22.50? Apakah beberapa menit lagi? Gimana?
Tapi untuk sahabat ini yang masih mendengarkan di radio Tidar FM, untuk yang penasaran seperti apa live event, ya akan menanyakan Taruna Akademi Kepolisian mana siap. Ini dia Taruna Akademi Kepolisian juga sudah mulai masuk ke lapangan Pancasila. Pindah ke mana? Hujan ya? Boleh tapi. Ya, meskipun hujan saat ini dilaporkan saat tidak, tapi tetap pada minggir ya hujan ya, siap begitu untuk memberikan yang terbaik gitu untuk para menteri, wakil menteri dan juga presiden serta wakil presiden. Bang Bosco, dari atas saja Bang lalu, gua ada payung. Naik kameranya, basah nanti. Rebutan tinggi-tinggi tuh. Dari mana? Gue bawa, kalau Bang Bosco enggak. Siap, bawa ikat lagi Taruna Akpol, siap. Henti! Baik, selamat menyaksikan keseluruhan dari para desainer. Ya, pemirsa, itulah tadi suasana terkini di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, di mana kemudian parade senja sudah dimulai. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Supyadin dan Mas Dede Parudi yang sudah bergabung bersama kami sejak sore hari tadi. Pemirsa, kami akhiri Breaking News Metro TV. Kami akan terus menghadirkan berbagai informasi berkaitan dengan retret kabinet yang berlangsung di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah di program-program kami berikutnya. Saya Kevin Egan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.